Sebuah mobil mewah berwarna hitam perlahan memasuki area parkir sebuah gedung besar yang penuh dengan dekorasi glamor. Nara masih terduduk diam, pandangannya menerawang sejenak. Ia menarik nafas panjang mencoba menenangkan pikirannya. Viran yang duduk di sebelahnya menoleh dengan sedikit cemas. "Ada apa? Kok kelihatan gugup?" "Tidak apa-apa, aku hanya menarik nafas. Sebelum turun, aku ingin memastikan diriku benar-benar siap untuk ini." "Nara, kau tidak hanya siap, kau sudah menang bahkan sebelum melangkah keluar dari mobil ini." Kata-katanya membuat Nara tertawa kecil, meskipun ia tahu Viran benar. Ia bukan lagi Nara yang dulu, wanita yang pernah disakiti dan dianggap remeh. Kali ini ia datang bukan untuk membalas dendam secara kasar, tetapi untuk menunjukkan pada dunia, termasuk Tirta, bahwa ia adalah seseorang yang jauh lebih baik, lebih tangguh, dan lebih berkelas. Ayo, saatnya memberi mereka sedikit kejutan. Ketika Nara keluar dari mobil, semua mata yang ada di sekitar tertuju padanya. Gaun elegannya berkilau lembut di bawah celampu, dan auranya memancarkan keanggunan yang membuat orang-orang berbisik kagum. Ketika Nara dan Viran melangkah masuk ke dalam gedung resepsi, suasana yang semula dipenuhi obrolan santai langsung berubah. Langkah mereka yang mantap dengan paduan keanggunan Nara yang menarik perhatian seluruh tamu yang ada. Tepat ketika mereka memasuki aula utama, suara MC menggema, menghentikan percakapan tamu-tamu yang ada. "Selamat malam hadirin sekalian. Mari kita sambut tamu kehormatan kita, Nona Ardita Hariwijaya, putri dari pengusaha ternama Tuan Hariwijaya dan juga pemimpin cabang utama perusahaan Wijaya Corporation. Kehadiran beliau bersama Tuan Viran tentunya menjadi kehormatan besar bagi kita semua di acara ini." Ucapan MC yang lantang itu membuat suasana aula berubah hening sejenak. Mata setiap orang tertuju pada Nara, yang kini berdiri tegak dengan senyum tenang di wajahnya. Gaunnya yang berkilau anggun semakin menegaskan kehadirannya yang luar biasa. Di sudut ruangan, Tirta dan Rima yang tengah berbincang dengan beberapa tamu membeku mendengar itu. Wajah mereka langsung pucat seketika menyadari siapa yang baru saja datang. Nara melangkah perlahan menuju tengah aula, dengan Viran mendampinginya seperti seorang pelindung yang siap sedia. Senyum tipis menghiasi wajahnya, tapi matanya menyapu ruangan dengan tajam. Ia tahu ini adalah panggungnya. Ketika Nara melangkah masuk ke aula resepsi, bukan hanya Tirta dan Rima yang terkejut. Mantan ibu mertuanya yang tengah bercakap dengan beberapa tamu terdiam dengan mata terbelalak saat melihat sosok Nara berdiri anggun di tengah aula. Seketika semua potongan teka-teki itu bersatu di benak ibu Tirta. Hatinya bergejolak. Betapa ia tak pernah membayangkan bahwa wanita yang dulu dianggapnya remeh ternyata adalah pewaris keluarga yang begitu berpengaruh. "Rima, kau tahu kalau dia adalah Putri Hariwijaya?" Rima hanya menggeleng pelan dan juga merasa cemas. "Apa kau mengundang mereka?" Tirta yang sudah tidak bisa menyembunyikan rasa paniknya menjawab dengan suara rendah namun tegas. "Tidak, aku sengaja membuat pesta ini kecil untuk tamu-tamu tertentu." "Apa mereka datang karena tahu tentang kita? Nara tidak mungkin hadir di sini tanpa alasan." Tirta menarik nafas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. Namun senyum Nara yang sesekali mengarah padanya terasa seperti tamparan keras yang membuat dadanya semakin sesak. Nara perlahan melangkah ke tengah aula. Gelas kristal di tangannya memantulkan cahaya lampu gantung megah di atas mereka. Ia mengangkat gelasnya dengan gerakan tenang namun penuh wibawa. "Terima kasih semua. Saya senang bisa menghadiri acara istimewa ini. Selamat kepada pasangan yang berbahagia." Kata-katanya terdengar santai, tapi menyimpan nada penuh makna, terutama ketika matanya dengan sengaja bertemu pandang dengan Tirta yang terlihat gelisah. Mata Tirta membelalak, tubuhnya menegang, sementara Rima di sisinya tampak pucat. Bahkan mantan ibu mertuanya terlihat kebingungan, menoleh ke segala arah berharap ini hanya lelucon buruk.
Saya hadir di sini atas nama Nara Ardita Hariwijaya, putri dari Hariwijaya, sekaligus pemimpin perusahaan tempat Tirta Sudrajat bekerja. Saya ingin mengucapkan rasa sukacita atas pernikahan yang indah ini. Sebuah kebahagiaan yang layak dirayakan oleh semua orang di ruangan ini. Senyum kecil menghiasi wajah Nara, namun sorot matanya tidak menyembunyikan maksud lain. Saya juga ingin menyampaikan salam hangat dari ayah saya, yang sayangnya tidak dapat hadir malam ini. Namun beliau sangat mendukung acara ini. Nara menatap langsung ke arah pasangan pengantin. Dan terakhir, izinkan saya memberi sedikit klarifikasi yang mungkin tidak diketahui banyak orang di sini. Bahwasanya saya, Nara Ardita Hariwijaya, merupakan bekas istri sah Tirta Sudrajat. Aula itu seketika bergemuruh, bisikan berubah menjadi riuh rendah. Beberapa tamu saling memandang dengan ekspresi kaget. Bahkan MC yang berdiri di sudut panggung tampak bingung apakah harus menghentikan atau membiarkan momen ini berlangsung. Tirta tampak membeku di tempatnya. Wajahnya pucat seperti tidak ada darah yang mengalir. Rima di sisinya mulai menarik nafas pendek-pendek, tampak seperti ingin pingsan. Tenang saja, saya sama sekali tidak keberatan atas pernikahan ini. Karena bagaimanapun Tirta sudah menjatuhkan talak kepada saya sejak lama. Hanya saja perceraian kami belum terdaftar secara resmi di pengadilan. Ledakan bisikan kembali memenuhi ruangan, kali ini lebih keras. Namun saya hadir di sini bukan untuk mengganggu kebahagiaan kalian, melainkan untuk memberikan restu agar Tirta dan Rima bisa memulai hidup baru mereka dengan tenang. Meski masih ada beberapa hal yang perlu mereka selesaikan terlebih dahulu. Ia mengangkat gelasnya sedikit lebih tinggi, melayangkan pandangan terakhir ke seluruh tamu. Untuk kebahagiaan kalian, Tirta dan Rima. Semua tamu terdiam sesaat, tak tahu bagaimana harus bereaksi. Tirta terlihat seperti hendak mengatakan sesuatu, namun lidahnya terasa keluh. Rima mencengkram lengannya lebih kuat. Wajahnya merah padam antara marah dan malu. Sementara itu, Nara melangkah anggun melewati para tamu yang masih terperangkap dalam keheningan penuh tanya. Gaun panjangnya yang elegan bergemerisik lengan, seolah menegaskan auranya yang penuh percaya diri. Senyumannya kecil namun menusuk menjadi tanda kemenangan yang tak perlu diteriakan. Semua mata mengikutinya, termasuk Tirta dan Rima yang berdiri di sudut pelaminan dengan tubuh kaku dan wajah memucat. Ketika akhirnya Nara sampai di depan Tirta, ia mengulurkan tangannya dengan gerakan lembut namun tegas. Semoga bahagia Tirta. Tirta tak mampu berkata apa-apa, hanya membeku sambil menerima uluran tangan itu. Namun sebelum ia bisa mencerna apa yang sedang terjadi, Nara sudah beralih ke arah Rima. Tanpa kehilangan senyum tipisnya, Nara mendekat. Ia memiringkan tubuhnya sedikit ke arah Rima. Cukup dekat sehingga suaranya hanya terdengar oleh wanita itu. Dengan nada tenang namun syarat makna, Nara berbisik di telinganya. Terima kasih karena kamu sudah membuka jalanku untuk menjadi seperti sekarang. Dan terima kasih juga sudah mengambil sampah yang tidak berguna lagi untukku. Wajah Rima seketika membeku. Tubuhnya terasa kaku seperti aliran darahnya berhenti mendengar kata-kata itu. Bibirnya mencoba bergerak, namun tak satu pun kata mampu keluar. Nara menarik diri, kembali berdiri tegak dengan senyuman lebar yang kini terlihat mematikan. Ia melayangkan pandangan terakhir ke arah keduanya. Lalu tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, ia berbalik dengan tenang. Firan yang sudah menunggu di dekat pintu tersenyum bangga melihat keberanian dan kecerdasan Nara. Kemudian mereka meninggalkan gedung, meninggalkan Tirta dan Rima yang berdiri kaku seperti patung, terperangkap dalam rasa malu dan marah yang tak bisa mereka lepaskan. Rencanamu mulai berjalan dengan baik, Nara. Aku mendengar banyak bisik-bisik dari sudut ruangan tadi. Para staf, terutama mereka yang dulu selalu menjilat Tirta, sepertinya mulai kehilangan respek pada sang pengantin. Itulah yang aku inginkan, Firan. Tidak perlu berbicara terlalu banyak atau menciptakan keributan besar.
Hanya dengan fakta yang tepat dan waktu yang pas, semuanya akan berbicara sendiri. Kau yakin tidak terlalu keras? Aku tahu dia pantas mendapatkannya. Aku hanya memanfaatkan kebenaran. Dia sendiri yang membuat keputusan-keputusan buruk. Aku hanya memberinya cermin untuk melihat betapa kacaunya hidupnya sekarang. Jika orang lain mulai melihat itu juga, itu bukan salahku. Kau benar, dia mulai menuai apa yang dia tanam. Aku hanya kagum bagaimana kau bisa menjaga kepala tetap dingin, sementara suasana di sana tadi begitu tegang. Aku sudah melatih diriku untuk itu, Firhan. Ini bukan tentang emosi lagi, ini tentang memberikan pelajaran. Dan aku rasa pesan itu sampai dengan jelas malam ini. Kemudian Nara tersenyum tanpa berkata apa-apa lagi. Ia tahu apa yang ia lakukan malam ini hanyalah awal. Ada lebih banyak langkah yang telah ia siapkan. Dan ini hanyalah salah satu bagian dari rencana besar untuk membuktikan kebenaran. Ketika mobil melaju meninggalkan area parkir, Nara memejamkan matanya sejenak. Ini baru permulaan. Bisiknya pelan cukup hanya untuk dirinya sendiri. Firhan menatapnya. Senyumannya berubah menjadi pandangan penuh rasa hormat. Ia tahu wanita di sampingnya adalah sosok yang tidak hanya tangguh, tetapi juga sangat cerdas dan tak tergoyahkan.